Pil darurat berarti nggak usah pakai kondom dong. Hai sahabat TKB, balik lagi sama kita, Alvin. Aku Neira. Kita itu dari komunitas namanya Tabu.id. Kita memberikan informasi-informasi terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi di akun Instagram kita @tabu.id. Kalau kalian belum follow sekarang. Oke, kita balik lagi di seri namanya Tabu. Nah, di seri ini kita bakal membahas hal-hal terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, hal-hal yang mungkin tabu atau teman-teman jarang atau nggak pernah diskusikan dengan saudara, dengan keluarga atau dengan guru, ya dengan orang-orang di lingkungan sekitar kalian, gitu. Nah, kita hari ini bakal ngebahas apa nih? Kita akan ngebahas tentang kontrasepsi darurat. Yes. Which is adalah satu tipe kontrasepsi yang beda dari yang lain ya, gitu. Jadi ya nanti kita akan jelasin apa itu kontrasepsi darurat. Jadi pembahasan ini penting banget karena nggak selamanya kontrasepsi reguler works. Yes. Ya, dan kontrasepsi emergency itu diperlukan. Ya, Oke. diperlukan untuk Seperti biasanya ada fishbowl dengan list pertanyaan, dan sepertinya sudah ada pertanyaan yang pengen kita ambil. Oke. Pertanyaan yang pertama. Pas banget. Settingan. Kontrasepsi darurat itu apa sih dan adakah macam-macamnya? Yeah. Jadi kontrasepsi darurat itu adalah satu tipe kontrasepsi yang yaitu dipakai atau digunakan atau dikonsumsi setelah berhubungan seksual. Nah, biasanya kan kalau kontrasepsi pada umumnya kayak misalnya kondom atau misalnya pil KB itu dikonsumsi atau digunakan itu sebelum atau ketika sedang berhubungan seksual gitu kan. Nah, kalau si kontrasepsi darurat alias kondar ini digunakannya setelah berhubungan seksual atau misalnya ketika berhubungan seksual lalu menggunakan kontrasepsinya itu semacam kayak gagal gitu ya. Contohnya kalau misalnya ada misalnya pakai kondom tapi habis itu kondomnya robek gitu. Gitu sih yang membedakan kontrasepsi darurat dengan kontrasepsi yang pada umumnya. Nah, kalau macam-macamnya itu secara general ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe IUD, yaitu intrauterine device, which is itu sebenarnya juga dikenal sebagai kontrasepsi reguler sih ya, karena dia bisa dua-duanya. Jadi itu kayak sebuah alat kecil yang berbentuk T gini yang dimasukkan ke rahim perempuan untuk mencegah kehamilan. Lalu yang kedua adalah pil. Pil itu ya kayak pil biasa, kayak obat yang diminum. Yang kalau diminum bisa mencegah kehamilan juga. Mencegah kehamilan. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang kondar ini, kita juga mau mengingatkan bahwa kontrasepsi darurat ini seperti namanya, seperti si darurat itu, kontrasepsi ini biasanya dan seharusnya digunakan hanya dalam kondisi-kondisi darurat. Jadi kontrasepsi darurat ini tidak bisa replace atau menggantikan peran kontrasepsi reguler gitu. Jadi jangan di sini berpikir bahwa kayak udah nggak usah pakai apa-apa lah, nggak usah melindungi diri kita sendiri dan pasangan kita, kan nanti juga ada kontrasepsi darurat. Jadi udah kita minum itu aja. Jadi jangan seperti itu teman-teman, karena kondar itu nggak dianjurkan sebagai metode kontrasepsi yang kamu andalin gitu loh. Jadi it's only used for emergencies gitu, dan dalam kasus-kasus tertentu aja. Iya, gitu. betul. Next. Oke. Kita lanjut. Oke. Ada nggak pil darurat yang bukan pil hormon? Tadi seperti yang Nero bilang, pil itu merupakan salah satu bentuk dari kondar atau kontrasepsi darurat. Dan untuk secara umum tipe dari pil kondar ini memang ada 2. Satu yang mengandung hormon, satu lagi yang nggak mengandung hormon. Jadi jawabannya ya ada pil darurat yang nggak mengandung hormon. Nah, kalau pil yang mengandung hormon ini tuh mengandung hormon progesteron tapi sifatnya sintetik, jadi bukan alami, bukan natural. Nah, dan kalau misalkan pil yang non hormon itu mengandung bahan kimia. Nah, walaupun bahannya beda, it's containing different substance, tapi tujuan utamanya dan cara kerjanya sama. Mereka sama-sama mencegah terjadinya fertilisasi gitu kan. Ovulasi. Ya. Jadi dia mencegah stop or delay ya. Jadi dia memperlambat terjadinya ovulasi.
Lanjut. Ini ada. Dung 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 dung. Belinya di mana, butuh resep dokter nggak? Jadi kalau misalnya belinya di mana, itu sebenarnya di beberapa apotek itu ada. Ya, apakah butuh resep dokter itu tergantung. Ya, kalau IUD butuh resep dokter. Iya. Dan pakainya sebetulnya juga harus konsultasi dulu sih. ke dokter Iya, kan. konsultasi ke dokter dulu. Tapi kalau untuk pil, untuk yang hormonal, nggak mesti kan? Iya. Ya. Gitu. Jadi memang dijual di apa? Di apotek. Apotek gitu. Tapi ada yang butuh resep dan ada yang nggak butuh resep. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Morning after pill itu cuma bisa dipakai di pagi hari setelah seksnya. Jadi morning after pill itu merupakan nama lain dari si kondar, khususnya kondar yang sifatnya pil yang harus dikonsumsi. Walaupun namanya morning after pill, tapi bukan berarti cuma bisa dipakai pagi hari dan dipakai pagi hari setelah hubungan seksual yang beresiko. Nah, sebetulnya ideally kondar yang sifatnya pil ini harus dikonsumsi secepat-cepatnya. Jadi secepat-cepatnya kalian tahu kontrasepsi kalian gagal atau kalian nggak memakai kontrasepsi, langsunglah kalian minum morning after pill ini. Kenapa namanya morning after pill? Mungkin karena awalnya orang suka ingatnya di pagi harinya kali ya, gitu. Jadi diminumnya pas bangun gitu. Iya. Pas bangun pagi. Tapi nggak harus pas paginya. Jadi secepatnya, sebisanya kalian, secepat-cepatnya kalian misalnya pas lagi berhubungan seksual, setelah itu inget kita nggak pakai kontrasepsi, langsung minum saat itu kalau kalian ada, gitu. Ada maksimalnya nggak sih, Kak? Ada dong maksimalnya. Jadi maksimal itu tergantung dengan tipe pilnya. Kalau pil yang menggunakan hormon maksimal itu 3 hari. Jadi setelah 3 hari udah nggak gitu efektif, udah nggak efektif lagi. Tapi kalau yang sifatnya non hormonal, pilnya itu 5 hari, gitu. Dan kalau yang hormonal itu semakin kalian delay minum pilnya, semakin efektivitasnya menurun. Tapi kalau yang non hormonal nggak begitu, jadi tetap sama efektivitasnya. Iya. Next, udah gue ambil. Oke. Inisiatif ya orangnya. Inisiatif, excited. Ada efek sampingnya nggak sih kalau pakai pil darurat? Nah, iya teman-teman. Jadi ada efek sampingnya ketika kamu mengkonsumsi pil darurat. Kayak misalnya pil KB bahkan juga ada efek sampingnya ya. Namanya juga masukin sesuatu gitu ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya baik tipe yang hormonal dan non hormonal itu mirip-mirip sebenarnya efek sampingnya. Biasanya itu kayak ada mual-mual atau enggak sakit perut, misalnya di bagian perut itu sakit, atau enggak dia merasa capek, kayak enggak ada energi, lemah, letih lesu, terus pusing juga gitu. Paling umum sih itu ya, sakit perut dan mual gitu. Nah, kalau misalkan hal-hal ini mengganggu kalian banget, nggak ada salahnya untuk konsultasi dokter, karena sekali lagi interaksi tiap orang dengan obat itu beda-beda. Jadi ada yang mungkin ringan-ringan aja, tapi ada yang berat banget efek sampingnya gitu. Oke, kita lanjut. Next. Ada tuh. Kalau ini sebenarnya udah sempet dibahas sih. Kalau ada pil darurat berarti nggak usah pakai kondom dong. Tetot, salah. Jadi walaupun kondar ini bisa mencegah kehamilan, seperti yang tadi Nira bilang, ini bukan dibuat dan bukan digunakan secara reguler. Jadi kondar itu seperti namanya hanya digunakan ketika situasi yang darurat atau emergency situation. Jadi tetap harus pakai kondom, karena walaupun bisa mencegah kehamilan, si kondar ini seperti pil KB juga, dia nggak bisa mencegah transmisi STI atau STD, penyakit menular seksual dan infeksi menular seksual. Jadi tetap harus pakai kondom ya teman-teman. Next. Thank you. Next. Efektif nggak sih kontrasepsi darurat?
Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan studi-studi sebelumnya, efektivitasnya sih cukup efektif ya, bisa dibilang cukup efektif. Apalagi kalau misalnya metode yang IUD tadi itu, dia efektivitasnya bisa melebihi 99%. Jadi gimana ya jelasin? Ya pokoknya gitu Kayak kalau ada efektivitasnya. 100 orang Ya. yang pakai, cuman satu yang hamil gitu kan? Iya, cuman satu yang semacam kayak gagal gitu. Iya. Kalau misalnya untuk yang pil Non-hormonal? non-hormonal dan hormonal itu range kesuksesannya itu range kira-kira yang akan hamil dalam misalnya kalau misalnya ada 100 orang yang memakai si pil itu adalah range-nya antara 0,6 sampai sekitar 2% gitu ya. Tapi kayak yang tadi misalnya Alvin bilang, efektivitas yang hormonal ya, itu akan makin turun kalau misalnya makin lama pil itu dimakan dimakan gitu. Jadi cukup efektif, tapi sebenarnya tergantung pemakaiannya juga. Tapi tetap aja ya, walaupun efektif, it's still not recommended sebagai metode kontrasepsi gitu. Oke, lanjut. Ini udah lagi satu. Oke, terakhir nih. Kalau pakai pil itu kita kalau pakai pil itu berarti kita aborsi ya. Jadi ini merupakan mitos yang cukup populer. Banyak ya. Karena mungkin orang kiranya kan dipakainya setelah berhubungan seksual. Jadi mereka kira udah jadi apa sih kalau bayi itu awalnya zigot ya? Zigot. Jadi zigot, terus kita minum pil, terus jadi nggak hamil. Jadi tanda kutip membunuh atau aborsi gitu kan. Tapi kenyataannya enggak, karena proses fertilisasi itu sebenarnya nggak terjadi otomatis gitu. Jadi kan kalian tahu si sperma mesti jalan dulu ke menemui si sel telurnya. Iya. Itu nah jadi gitu. Macet emang Jakarta. Jadi kalau pakai pil tuh bukan berarti kita aborsi, karena pil itu bukannya bekerja dengan membunuh si janin yang udah tapi dengan mencegah ovulasi. Kalau nggak ada ovulasi, nggak ada sel telurnya, berarti kehamilan nggak bisa terjadi. Gitu. Jadi dan kalau misalkan kalian misalkan udah hamil dan kalian pakai si pil ini, nggak bakal punya efek apa-apa, karena cuma mencegah ovulasi saja dan nggak memberikan dampak pada janin kalau misalkan udah hamil. Begitu teman-teman. Jadi sepertinya apa mau coba satu lagi ya? Masih ada nggak? Kayaknya udah habis ya? Kayaknya udah habis deh. Oke, pas banget. Oke teman-teman, jadi kita sudah mengupas habis hal-hal terkait dengan kontrasepsi darurat. Kita berharap bahwa kalian belajar suatu hal yang baru ya tentang kontrasepsi darurat, dan at least kalian sekarang punya informasi yang lebih komprehensif tentang kontrasepsi, bahwa ternyata kontrasepsi itu juga ada yang darurat. Walaupun seperti yang tadi kita udah bilang, please jangan rely on atau mengandalkan kontrasepsi darurat gitu. Teman-teman. Oke. Tetap harus aman. Ya, tetap harus aman. Kondom tetap harus pakai. Ya, kalau misalnya memang berhubungan seksual. Oke. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di share, biar teman-teman kalian juga tahu mengenai kontrasepsi darurat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channelnya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga follow IG Tabu. IG kita juga boleh, enggak jangan. IG Tabu aja. Follow IG tabu.id, oke? Oke. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa.